Seorang model wanita dibunuh dan dimakan kedua bola matanya oleh seorang gaul gourmet. Gaul itu makhluk semacam monster berbentuk manusia dan ia memakan daging manusia. Sementara gourmet adalah ahli mencicipi. Berita tentang model itu telah tersebar di seluruh kota tidak terkecuali dengan Kaneki dan Tuka. 眼球だけってのはおかしな。 Sepulang dari tempat kerja, Kaneki dan Tuka melihat lagi pembunuhan yang dilakukan oleh gaul, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Nah, si Kaneki ini setengah gaul juga manusia, sementara si Tuka seorang gaul, tetapi mereka menyembunyikan identitas asli mereka. Mereka berdua berlatih bela diri dan Kaneki masih di bawah level si Tuka. Di dalam tubuh si Kaneki tertanam organ seorang gaul yang menjadikan ia manusia setengah gaul, dan juga gaul tidak bisa hidup tanpa memakan daging manusia. Tuka memperingatkan Kaneki untuk menjauhi teman dekatnya karena jika ia tahu identitas dirinya, ia takkan segan membunuhnya. Dan keesokan harinya, Hide teman dekat Kaneki menanyakan kenapa ia banyak melamun. Hide menambahnya, mungkin Kaneki sedang memikirkan model wanita yang dibunuh gaul waktu itu, karena wanita itu adalah tipe dirinya. Di kantin sekolah, Tuka menyuruh Yoriko untuk menjauhi dirinya dan meminta bertemanlah dengan yang lain. Dan Shin berpindah ke sebuah bar. Seorang gaul wanita meminta bantuan kepada Uta untuk mempertemukan dirinya dengan Kaneki dan Uta akan menyuruh Renji untuk meminta membawanya ke tempat itu. Di tempat lain, seorang gaul yang bernama Sukiyama sedang menyantap sarapan sosis daging kembar. Dan Shin beralih ke Yoriko, ia mencemaskan Tuka yang tidak masuk sekolah dan si Tuka malah bekerja. Tiba-tiba datang Sukiyama ke tempat itu. Sepertinya Sukiyama tertarik dengan aroma Kaneki dan seketika Tuka memperingatkannya untuk tidak mengganggu pekerjaan mereka. Lalu Sukiyama pun pergi. Saat hendak memakan hidangan makan malamnya, Sukiyama malah teringat dengan aroma darah Kaneki yang belum pernah ia cium. Dan ternyata si Sukiyama adalah seorang gourmet yang membunuh si model wanita waktu itu. Dikarenakan penasaran, Sukiyama mendatangi kampus Kaneki lalu ia pun berkenalan dengannya. Sepertinya Sukiyama sudah mencari tahu tentang Kaneki. Karena Kaneki seorang kutu buku, Sukiyama mengajaknya ke sebuah kafe yang dikelola oleh seorang kutu buku. Dan di sana juga sering dikunjungi Takatsuki. Setelah mengetahui hal itu, Kaneki menerima tawaran dari Sukiyama. Sepulang kampus, Kaneki sudah ditunggu seseorang dan ia dibawa ke bar. Ternyata Itori si wanita waktu itu akan membuat kesepakatan dengan Kaneki. Itori akan memberitahukan kecelakaan yang membuat tubuh Kaneki seperti sekarang. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah kecelakaan biasa. Itori akan memberitahukan pelakunya, akan tetapi Kaneki harus mencari tahu di mana restoran gaul yang di mana restoran itu hanya bisa dimasuki para gaul. Dan Kaneki harus mencari infonya dari Sukiyama karena ia tahu di mana tempat itu. Setelah itu Kaneki dan Sukiyama bertemu di kafe yang sudah direncanakan. Mereka pun mengobrol tentang buku yang pernah mereka baca. Lalu Sukiyama membuat goresan di tangan Kaneki yang membuat berdarah dan ia memberikan sapu tangan untuk mengelap darahnya. Karena Kaneki mengaku jarang makan, Sukiyama ingin mengundang Kaneki untuk makan malam di restoran favoritnya. Seketika ia mengingat ucapan Itori dan Kaneki pun menyetujuinya. Lalu Sukiyama pun berpamitan pergi ke toilet dengan membawa sapu tangan dan ia terus menghisap darah Kaneki dengan bau yang belum pernah ia rasakan. Mereka pun keluar dari restoran itu dan mereka diikuti oleh seseorang. Sukiyama dan Kaneki pergi ke restoran yang sudah direncanakan, akan tetapi sebelum masuk, Kaneki harus mandi terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai, Kaneki dibawa ke dalam restoran yang ternyata itu adalah restoran gaul, dan di sana sedang memotong daging manusia untuk disantap. Saat Kaneki akan kabur, ia dicegah dan dibaringkan di atas meja. Lalu Sukiyama pun memberikan sambutan kepada orang-orang yang ada di sana. Ia juga tahu bahwa Kaneki setengah gaul juga setengah manusia. Setelah mereka mencium aroma darah dari sapu tangan Sukiyama, semua orang bersorak ingin mencicipi daging Kaneki. Dan saat Kaneki akan dipotong, Sukiyama menahannya karena ia belum pernah melihat mata gaul bermata satu. Tiba-tiba datang si Shiji pengintai gaul dan semua gaul yang ada di sana ditembaki. Setelah itu Kaneki pulang ke tempat kerjanya, ia menceritakan kejadian semalam kepada manajernya. Sang manajer memberi pencerahan kepada Kaneki yang intinya masih banyak yang baik di antara gaul dan juga manusia.
Setelah itu Yoriko datang untuk memberikan Tuka makanan dan ia juga mencemaskan Tuka, akan tetapi Tuka menolak makanannya. Dan itu membuat Yoriko menjadi bersedih hati. Saat Kaneki akan pulang, ia menjumpai Nishiki senior dirinya sedang dikeroyok oleh beberapa orang. Awalnya ia tidak ingin menolongnya, akan tetapi ia berubah pikiran. Kaneki pun melawan mereka dengan mudah dan ia membawa Nishiki ke apartemennya. Dan di sana ada Kimi, yaitu pacar Nishiki. Ternyata Kimi adalah manusia dan ia tahu identitas Nishiki, bahwa Nishiki adalah seorang gaul. Kimi mencoba untuk memahami semuanya. Lalu Kaneki akan mencoba memberikan Nishiki makanan untuk memulihkan kembali kondisinya, dan Kimi sangat berterima kasih untuk itu. Saat Kaneki akan mengambil sepotong daging, ia ketahuan Tuka yang salah paham bahwa daging itu akan dimakan oleh Kaneki, karena Kaneki tidak memakan daging manusia. Kaneki pun menjelaskannya. Lalu mereka mendapat sebuah surat dari Sukiyama bahwa ia membawa Kimi dan mengajak Kaneki untuk makan bersama. Kaneki akan menolong Kimi namun Tuka melerainya, dan tiba-tiba datang Nishiki menanyakan keberadaan Kimi. Lalu Kaneki menunjukkan surat itu, dan mereka berdua akan menemui Sukiyama bersama. Setibanya di tempat yang dituju, Kaneki mencoba melawan Sukiyama, akan tetapi Kaneki lemah karena ia tidak memakan daging manusia. Tiba-tiba datang Tuka untuk membantu, dan pertarungan di antara mereka cukup seimbang. Kaneki mencoba membantu dan melakukan kolaborasi dengan Tuka, namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Sukiyama. Hingga mereka berdua dibuat tak berdaya olehnya. Saat Sukiyama akan menyantap Kimi bersama dengan Kaneki yang sudah tak berdaya, Sukiyama mengurungkan niatnya karena melihat bekas luka di bahu Kimi, dan Nishiki mencoba menolong Kimi, akan tetapi itu hanya sia-sia. Lalu Kaneki menghampiri Tuka saat Sukiyama sedang membereskan alat makannya. Kaneki bertanya kepada Tuka apakah gaul akan pulih jika memakan daging manusia. Dan di sisi lain Nishiki mengingat saat pertama kali dirinya diketahui seorang gaul oleh Kimi, dan ia hampir memakan Kimi karena kelaparan. Tetapi dengan senang hati Kimi menyerahkan dirinya. Karena Nishiki menyayanginya, ia pun mengurungkan niatnya itu. Lalu Sukiyama menghajar Nishiki karena ia kesal terhadapnya. Tanpa diduga, Kaneki mengikhlaskan pundaknya dimakan oleh Tuka, dan itu membuat kekuatan Tuka pulih kembali. Tuka dan Sukiyama melanjutkan perkelahiannya kembali. Karena kelelahan, Sukiyama hendak memakan daging Kimi untuk memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba Kaneki mengeluarkan kekuatannya dan berhasil menghalau Sukiyama. Hal itu dimanfaatkan oleh Tuka dan berhasil menumbangkan Sukiyama. Saat Tuka akan mengakhiri hidup Kimi, karena ia sudah mengetahui identitas mereka, tiba-tiba Kimi tersadar dan memuji sayapnya. Hal itu membuat Tuka mengurungkan niatnya, lalu Tuka pergi dan merenungi ucapan Kimi. Setelah kejadian itu, Nishiki bekerja di tempat kerjanya Kaneki. Tuka kembali ke sekolah dan berbaikan dengan Yoriko, dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.